Coba bayangin, Anda kehilangan $500 miliar. Dan ini bukan karena diretas ya, atau salah hitung, bukan. Tapi gara-gara kode yang Anda tulis sendiri. Nah, ini beneran kejadian loh sama satu perusahaan. Gara-garanya model machine learning mereka yang di atas kertas kelihatannya sempurna, ternyata gagal total begitu dilepas ke dunia nyata. Ini nih, kisah nyata dari Zillow yang jadi pengingat betapa besarnya resiko kalau kita bikin model yang keren, tapi ternyata nggak siap buat dipakai di dunia nyata. Jadi, apa sih yang salah? Kok bisa ya sebuah karya data science yang kelihatannya brilian malah berujung kegagalan separah ini? Well, jawabannya ada di pemahaman kita soal apa itu artinya model yang siap produksi. Dan ini ternyata lebih dari sekedar bikin modelnya doang. Sederhananya gini, ini tuh proses buat mastiin modelnya bisa jalan terus-terusan, efektif, dan bisa diandalkan sama pengguna, bahkan setelah keluar dari lab kita. Jadi ini bukan lagi sekedar proyek riset, tapi udah jadi sistem yang hidup dan berjalan. Oke, jadi kalau modelnya udah jadi, prediksinya itu kan harus dikonsumsi atau dipakai. Nah, ternyata ada dua cara utama gimana prediksi itu bisa dipakai. Dua jalur ini, offline dan online, punya tujuan yang beda banget. Dan karena tujuannya beda, infrastruktur yang dibutuhin juga beda. Oke, kita bedah satu-satu ya. Gampangnya gini deh, scoring offline atau batch itu ibaratnya kayak kita bikin laporan bulanan. Datanya dikumpulin dulu, baru diolah. Nah, kalau online atau real time, itu kayak kita dapat notifikasi penipuan kartu kredit. Harus saat itu juga, detik itu juga. Nah, ini contoh bagus buat sistem offline. Bisa kita lihat kan, skor atau prediksinya itu sering disimpan dulu di data warehouse. Nanti pas dibutuhin, baru deh di-query buat jalanin sesuatu, contohnya kayak ngirim email marketing ke banyak orang, sekaligus. Beda banget sama yang online. Sistemnya jauh lebih dinamis. Data yang baru masuk, yang real time, langsung digabungin sama data historis yang udah ada. Tujuannya, buat ngasih prediksi saat itu juga. Cepat dan instan. Tapi, mau itu online atau offline, semua model punya satu musuh bubuyutan. Musuh yang nggak kelihatan, yang diam-diam bisa bikin model kita jadi nggak berguna lagi seiring waktu. Namanya drift. Nah, model drift ini terjadi waktu dunia nyata di sekitar kita berubah, tapi model kita nggak ikut berubah. Akibatnya, prediksi jadi ngaco. Inilah masalah utamanya Zillow. Pasar properti, situasi dunia nyatanya berubah drastis, tapi model mereka ya gitu-gitu aja, nggak bisa beradaptasi. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin kita bikin model buat prediksi gravitasi di bumi. Pasti akurat kan? Tapi coba bawa model yang sama ke Mars. Dijamin gagal total. Kenapa? Ya karena aturan mainnya, gravitasinya, udah beda. Atau contoh lain deh, bayangin model penentuan harga produk Anda. Mungkin udah pas banget nih, tapi tiba-tiba ada superstar kayak Jungkook yang promosiin produk itu. Boom! Tiba-tiba orang rela bayar lebih mahal. Dunianya berubah kan? Nah, modelnya juga harus ikut berubah. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita melawan Silicon Drift ini? Gimana caranya biar nggak kejadian bencana kayak Zillow? Jawabannya ada di satu hal. Membangun production pipeline yang tangguh. Dan pipeline itu bukan cuma satu langkah ya. Ini tuh rangkaian fungsi otomatis yang masing-masing punya tugas penting. Mulai dari get data buat narik data mentah, transform data buat ngebersihin, terus ada validasi buat ngecek drift, baru deh datanya di-skor pakai model, hasil skornya divalidasi lagi, dan terakhir di-deploy. Semua berjalan otomatis biar konsisten. Tapi, tunggu dulu. Scoring pipeline yang tadi itu baru separuh cerita. Yang kita lihat ini adalah sistem produksi yang lengkap. Ada dua pipeline yang saling berhubungan. Satu, ya yang buat scoring data baru tadi, yang jalan terus-terusan. Satunya lagi, dan ini kuncinya, adalah training pipeline. Tugasnya adalah melatih ulang model secara berkala pakai data baru, biar modelnya tetap relevan dan bisa melawan drift. Oke, jadi apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Intinya ada beberapa hal. Pertama, model itu baru ada nilainya kalau udah dipakai buat scoring di dunia nyata. Kedua, drift itu pasti terjadi. Dunia selalu berubah, jadi kita harus siap. Ketiga, jawabannya ada di pipeline. Bikin pipeline terpisah yang otomatis buat training dan scoring. Terus, jangan lupa pantau semuanya. Kasih langkah validasi buat ngecek performa terus-menerus. Dan yang terakhir, tapi penting banget, buat sesederhana mungkin. Makin rumit, makin gampang rusak. Jadi, pada akhirnya, membangun model itu baru langkah pertama. Itu baru awal dari perjalanan.
Pekerjaan yang sesungguhnya adalah memastikan model itu nggak cuma pinter di laptop kita, tapi juga cukup tangguh untuk bertahan di dunia nyata yang penuh kejutan.